Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pelajaran sejarah Indonesia KD 3.2, yaitu menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu di KD 3.2 yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanozoik, Proto dan Deutero Melayu, serta memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Nah, oke, kita langsung ke materinya ya. Nah, di bab 2 ini ada manusia purba dan hasil budaya masyarakat masa praaksara ya, manusia purba di Indonesia, dan B, hasil budaya masyarakat praaksara. Oke, manusia purba di Indonesia. Nah, di sini wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain di Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Manusia purba di Indonesia yaitu ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan. Ada Meganthropus. Apa itu Meganthropus? Ini di sini ada gambar fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus ini merupakan jenis manusia paling tertua. Fosil yang ditemukan beberapa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi yang lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojapanicus. Nah, Meganthropus paleojapanicus ini diperkirakan hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Nih, fragmen fosil Meganthropus ditemukan masih sangat sedikit. Oke, yang kedua Pithecanthropus. Nah, ini dia contohnya. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Desa Sambung Macan, dan Ngandong ya. Kemudian jenis Pithecanthropus ditemukan di Indonesia, Pithecanthropus mojokertoensis dan Pithecanthropus erectus ya. Oke, Pithecanthropus mojokertoensis ya. Ini jenis fosilnya. Pithecanthropus mojokertoensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua nih yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertoensis ditemukan oleh von Koningswald tahun 1936. Nah, pada lapisan Pleistosen bawah ini hidup sekitar 2,5 juta atau 1,25 juta tahun yang lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertoensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Nah, berdasarkan temuan tersebut diperkirakan ciri fisik Pithecanthropus mojokertoensis ini yaitu tulang pipinya kuat. Ini tulang pipi nih ya. Tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan di kening nih ya. Tebal otot-otot tengkuk kuku atau tengkuk ini di sini nih. Ya. Oke. Muka menonjol ya. Nih muka menonjol ke depan dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Oke, lanjut lagi. Pithecanthropus erectus, Homo erectus. Ini jenis fosilnya. Pithecanthropus erectus ini memiliki persebaran paling luas. Pada 1890, Eugene Du Bois menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus.
daerah Trinil dan Ngawi. Pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi memperkirakan Homo erectus ini berasal dari Afrika dan Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun lalu. Ciri fisiknya yaitu berbadan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, nih ya. Kemudian terdapat tonjolan kening nih. Tadi ini tinggi badannya lumayan cukup tinggi ya, 160 sampai 180. Nah, volume otaknya di sini tadi kan 650, di sini sudah naik ya volume otaknya 750 sampai 1000 cc. Dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Nih ya. Oke, kemudian lanjut lagi Homo sapiens. Jenis Homo sapiens ini ditemukan di Indonesia. Jenis Homo sapiens ini manusia cerdas ya. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otaknya jauh lebih besar ya dari manusia purba sebelumnya. Nah, Homo sapiens ini diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar ya, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar. Ini sudah mendekati bentuk sempurna nih ya. Rahang bawah masif, gigi-gigi besar. Ini manusia pada umumnya ini ya. Karena dia sudah bisa menaklukkan alam. Oke. Ada Homo wajakensis, saloensis, floresiensis. Oke, di sini ada Homo wajakensis. Ini jenisnya. Contohnya ya, Homo wajakensis manusia wajak ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ini ada fosilnya ditemukan oleh Eugene Dubois 1889. Oke, von Koningswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens karena sudah mengenal upacara penguburan. Tuh ya. Oke, kemudian lanjut lagi Homo saloensis. Saloensis ya, ini seperti ini nih tengkoraknya nih ya, fosilnya. Oke, fosil Homo saloensis ya pertama kali ditemukan oleh von Koningswald tahun 1931 sampai 34 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Fosil Homo saloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo saloensis diperkirakan hidup 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Nah, kita ke Homo floresiensis. Ini ada sumbernya. Ya, sumbernya dari Kompas nih. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liangbua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan sapien Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Hasil budaya masa praaksara. Nah, praaksara berarti kan pra itu kan sebelum, aksara itu kan tulisan. Jadi kehidupan manusia ketika sebelum mengenal tulisan. Meskipun demikian, manusia telah mengembangkan kehidupan secara sederhana. Pada masa ini, manusia masih menggantungkan kehidupannya pada alam sekitar. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia pada masa praaksara mengalami peningkatan. Kehidupan manusia pada masa praaksara dibagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Oke, masa berburu dan mengumpulkan makanan.
Ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil sekitar 10-15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden ya, dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, dan pantai. Nah, sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan mereka nih pada masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat dari batu yang masih sederhana nih. Nah, ini bentuknya masih sangat sederhana. Dia dipahatnya masih dengan cara sederhana karena belum ada teknologi. Ini teknologi juga disebutnya teknologi sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas nih, kapak genggam ya, kapak penetak, dan alat-alat serpi. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Oke, masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini manusia sudah mulai menetap. Kalau tadi yang masa pertama tadi apa? Nomaden. Nomaden itu apa? Ya, betul. Nomaden itu berpindah-pindah ya. Kalau di sini bercocok tanam sudah mulai menetap. Ya. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan pada masa ini manusia sudah dapat menguasai lingkungan alam. Ya, tadi sudah bisa menaklukkan alam nih ya. Dilihat dari alat-alatnya ini sudah lebih halus dari yang tadi ya. Pada masa ini manusia telah mengenal sistem kepemimpinan atau primus inter pares. Siapa yang utama atau yang kuat dia yang menang, dia yang paling berpengaruh ya. Manusia membuat peralatan yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung, persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi, pisau, perhiasan, serta gerabah. Ini mata panah ya, ini kapak lonjong. Oke. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Kalau sekarang kan menggunakan uang ya. Dulu ya barter barang dengan barang. Ya. Disesuaikan nilainya juga. Oke, yang selanjutnya yaitu masa perundagian. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar lagi. Dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah, masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku ya, yang terpandang bergelar datu atau dato. Nah, ini perundagian ini maksudnya apa di sini? Yaitu perundagian itu sama dengan masa logam, di mana masyarakat sudah bisa membuat barang-barang yang indah dari logam. Nah, mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, bejana, perunggu, dan arca perunggu ya. Masa perundagian ini masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Nah, yang Ibu bilang teknologinya sudah lebih maju. Ada arah perkembangan yang progres ya. Progres itu perkembangan yang lebih baik. Nah, di sini sudah yang tadinya alat-alat dibuat dari batu ya, nah beralih ke logam. Disitulah adanya perkembangan. Nah, di sistem masyarakat ini sudah mengenal pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Oke, kemudian nah ini ada pertanyaan ya, tolong dijawab ya, nanti kalian jawab ya. Apa yang Anda ketahui tentang nomaden? Nah, jelaskan tentang tradisi food gathering dan food producing pada masa praaksara. Nah, ini Ibu akan perlihatkan hasil kebudayaan megalitikum. Ini menhir. Ini menhir ya. Menhir itu apa? Batu besar ya. Batu besar digunakan sebagai simbol pemujaan roh nenek moyang. Nah, ini dolmen. Nih, dua batu besar yang ada atapnya.
seperti meja ya bentuknya nih. Nah, ini namanya dolmen, yang di bawahnya untuk sebagai kuburan, atasnya ini untuk menaruh sesajen. Nah, ini gambar jelasnya dolmen ya. Nih, atapnya untuk menaruh sesajen. Pada masa itu kan belum mengenal agama ya. Oke. Ini namanya punden berundak. Mana? Ini tuh tangga. Bentuk